warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur memuji Allah nasaba nyakin pasi buntul ane bangia dalam suasana pengajian. Ada mungkin 1 tahun, berapa tahun? Iya, berapa tahun tidak ke masjid ini, dan malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kita dikumpulkan sebagaimana malam hari ini kita berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah yang hanya terdiri 7 ayat, tetapi dikatakan di dalam Al-Quran Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Artinya surah Al-Fatihah itu jamaah sekalian, inilah yang dibahas di dalam Al-Quran. 114 surah itu yang dibahas seluruhnya, mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu adalah Al-Fatihah. Itu disebutkan dari salah satu nama surah Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya terus jeneri bahas surah Al-Fatihah sepanjang Al-Quran, mulai dari juz 1 sampai juz 30. Dan juga surah Al-Fatihah ini penting Bapak Ibu, karena ini merupakan rukun solat. Jadi keutamaan surah Al-Fatihah, rukun sambayang. Tidak diterima solat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga kira-kira ulang-ulangan nih tabi malam hari ini selain kita belajar tafsir, ya, apa tafsir dari surah Al-Fatihah itu juga akan kita pelajari Bapak Ibu, mohon izin untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya. Nasabah biasain jipinjo kek nani ya, membaca surah Al-Fatihah biasa marengin jipi bacana ya reka paraluin jipi ripawajiki, perlu ditahsin, perlu diperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Karena ini penting Pak. Tenang garak na sambayanta pun nagapatena nam naba baca Al-Fatihah. Bahkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah maka dia meninggalkan rukun qauli dari sholat itu. Jadi nekat membaca Al-Fatihah rukun qauli
rukun yang berupa bacaan dari solat kita. Sambayanta punaga patene maca al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Walaupun ulama berbeda pendapat terkait bagaimana kalau solat maghrib, solat isya, solat subuh. Maka ada dua pendapat ulama, yaitu yang pertama mengatakan tidak perlu membaca ketika imam membaca dengan jahar. Ketika imam membaca, membesarkan bacaannya sesuai perintah di dalam Al-Quran, idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan. Wa ansitu, diam. Nah, artinya diam Pak, tidak membaca. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Ulama menafsirkan atau ulama berijtihad bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah ketika imam membaca dengan keras rakaat pertama dan kedua salat maghrib dan salat isya, rakaat pertama dan kedua salat subuh, maka makmum di belakang boleh tidak membaca. Tetapi menurut pendapat yang kedua mazhab Syafi'i, sekali lagi mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan mazhab Syafi'i Pak? Karena diakui atau tidak di Indonesia dan kita juga, saya Pak dan jamaah sekalian, selama ini batetas sambayang itu adalah mencontoh atau sesuai dengan ijtihad di mazhab Syafi'i. Misalnya buan takabir kiangka kina limanta santujun tolinta, itu mazhab Syafi'i. Ya. Buan takabir lebatta buan takabir, kemudian kita bersedekap meletakkan di tengah tena nairawa tena tonna lambusu, itu mazhab Syafi'i. Karena pun nama renga ngakate mazhab Hanafi irawan rin di pocina. Ya. Bahkan Imam Malik atau mazhab Maliki itu irsal, lurus. Nah, sumpenten aja kucini kamunya. Karena lebana buan takabir Allahu Akbar lambu sugino liman. Ini hanya mazhab di daerah negara Maroko. Nah, pun dari Maroko kate batin atau sambayang anjoing lebana buan takabir takbiratul ihram Allahu Akbar lurus tangannya karena mazhab Maliki. Di Saudi sebagian besar itu bermazhab Hambali, ya, bermazhab Hambali. Sehingga ketika selesai takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar irawe kate dari batanna naboli. Ya, saya perhatikan tadi jamaah rata-rata di atas irate kate ini bersedekap di pertengahan, di atas perut, di bawah dada. Itu menunjukkan mazhab Syafi'i. Apa pendapat mazhab Syafi'i? Mau dia jahar, mau dia sir, maka di belakang makmum tetap membaca. Ya, tetap membaca. Saking hati-hatinya mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, itu kalau kita sholat, mana pun yang sampai yang magharibi, rakaat 1, rakaat 2, pertama dan kedua, tetap. Ya, makanya Pak, punanak kita dong, imam itu saya kasih kesempatan makmum di belakang sekitar ya 10 detik. Dia tongkil lah bududu. Kasing ke saya remanik kepala ya lah bududunya Pak. Ya selalu dudu. Saya kasih waktu biasa jamaah 10 detik sebelum saya membaca ya, pangumpu. Dulu antenana apa membaca pangumpu, kusare kesempatan biasa jamaah ya ribok. Kasing kaki kanan ngapa na mantangan jostas ka pidandang tenana pidandang, tetapi nasargi kesempatan bagi mereka yang berkeyakinan dengan pendapat mazhab Syafi'i tetap membaca, silahkan membaca. Ya, dan itu lebih bagus Pak. Saya menganggap lebih hati-hati. Jadi pun anak ke sambayang riboko, nah nasar itu kesempatan imang untuk membaca, saya baca Pak. Itulah pendapat dari Syekh Shalih Al Fauzan, sebagaimana yang pernah saya dengar langsung dari
mulut beliau, dari ucapan beliau. Ya, hafizahullah. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, itu keutamaan dari surah Al-Fatihah. Jadi merupakan rukun salat. Dan surah Al-Fatihah juga jamaah sekalian, ini merupakan ruqyah. Ya. Ruqyah Pak. Jadi lompo sekali nih matu-matun nagatte surah Al-Fatihah. Ya. Cuma tena na pahami tau tena nessing. Biasa belana boya sandro. Sakgena. Belana kare Pak Bale. Padahal surah Al-Fatihah ini kata Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, itu adalah ruqyah, ayat-ayat pengobatan. Punanya garinta kibacanyi surah Al-Fatihah, insya Allah sembuh. Pernah terjadi jamaah sekalian di masa Nabi SAW, sahabatnya, salah seorang sahabat Nabi itu melakukan perjalanan dan akan melewati satu kampung. Amalu riserea Pak Rasanga, namun tidak diizinkan lewat. Tena dipasangi malo, kecuali dia obati dulu kepala sukunya. Kepala sukunya ini sakit Pak, ini garing kate. Dan setiap orang yang lewat di kampung itu disuruh dulu, kita wakirong, gesing kakuliki balain. Jadi semua orang yang lewat di kampung itu disuruh untuk mengobati, dan tidak ada yang berhasil Pak. Maka sahabat ini tena tonja maraing. Ya tonja nyokat tenesing surah Al-Fatihah. Ia jinjo najaran nak bita. Itu yang diketahui oleh sahabat ini. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia datang mengobati kepala suku itu. Dia hanya membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah jika teh na bacangi, yang alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Saking ranunan jo kate kepala suku segang jo sekre kampung. Iya. Ammolong ibembe. Iya. Gembiranya mereka itu. Kabiasa to iya pana molong bembe kurbanpi. Akikapi. Anna tena ya. Amari garinna ya. Dia potong kambing. Kemudian dia kasih ini yang obati. Di awal itu teron na tarima nakana teh deh ka tena nakam manjo na parentaki nabi ya reka teron kukuta neron nabi ya pun nakana allemi kualle dia takut maka dia kembali kepada nabi, bertemu dengan nabi, dia ceritakan niat tau ku balai sumpah enggak ku bacangi surah Al-Fatihah amari garinna nasare bembe ya apa nakana nabi ya ni inji Pak. Punania saretonga. Ah ini kebolehan. Punania tori balai nana sareki apa kan tu mena rokokan ke kan rajau kellemi. Itu boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi kata mana sulutonga biasa na ni nasare yang atau kolle. Nasaba nagana Nabi ya ngenji Pak. Ya punania saretonga. Erotonga. Artinya boleh mengambil. Yang tidak boleh itu Pak memasang tarif. Ya, karena pun aku balai kok si kaman bayar, itu tidak boleh. Ya. Obati saja karena dia sembuh, bukan karena kita yang obati, Allah yang menyembuhkan. Allah dengan perantara surah Al-Fatihah. Cuma ya, sebelum tambah lain atau gasing ke sinampele bagi pengajian langsung ikut praktekkan. Iyan jorong-jorong di paresa. Bateta antekama bateta maca surah Al-Fatihah. Punna nah baca bateta maca kulle magiam bale mingka punna tena panas silalongan janji pisala baca Al-Fatihah tatabi nyat lebat tori balai ya, saya sendiri yang menjadi saksinya nyat tombalai kate ya anak-anak tawa ustaz cara detoing ngaji cuma ternyata bacaan Al-Fatihahnya belum bagus narukian juga tene to kapinawangan kerasukan ya kapinawangan nalle na bacaan surah Al-Fatihah apa nakanan jo tau kapinawangan mari-mari mau kuntu ngaji ngapa na bajikan nganja bateku nakanan jo jinga kate jo jinga pantamay jo tau nakanan bajikan nganja bateku maca surah Al-Fatihah ngapa nakam manjo bateku maca artinya orang yang mengobati ini bacaan Al-Fatihahnya masih salah sehingga nanti kita sebut ruqyah
kalau memang bacaan surah Al-Fatihahnya benar. Dan ini perlu kita perbaiki Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar nanti di akhir kita akan baca bersama, ya. Kita akan talqin, saya akan bacakan kepada jamaah. Silakan jamaah ikuti bacaan surah Al-Fatihah ini. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Namun terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat di kalangan para ulama. 7 ayat ini apakah termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Ya. Namun secara umum dimasukkan surah Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Yang lainnya mazhab Hanafi, Hambali, Maliki berpendapat tidak. Akan tetapi lihat jemaah sekalian, ulama kita berbeda. Sereji yang berpendapat seperti itu mazhab Syafi'i, akan tetapi kicinikimi kebusukna Quran. Semua Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama surah Al-Fatihah. Tena pakapankin rasa Quran, ya. Pasangali ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti semua percetakan, baik itu yang dicetak di Saudi Pak, ya, di Saudi, di Madinah, Quran, padahal di sana itu bermazhab Hambali, ya, harusnya diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, karena itu pendapatnya Hambali. Tetapi lihatlah, ulama berbeda pendapat, dan yang diambil adalah pendapatnya Syafi'i. Ya, tiemi balas akat supaya tidak ada lagi perbedaan, dikirim ke seluruh negeri, dikirim ke Indonesia, dikirim ke Maroko, dikirim kemana, pokoknya semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi basmalah itu adalah bentuk untuk tabarruk. Siapa yang memulai sesuatu tanpa membaca bismillah, ya, maka terputus berkah. Siapa yang memulai sesuatu tidak membaca bismillah, maka terputus keberkahannya. Fahuwa qati', ya, terputus itu berkahnya, Pak. Tena nak barakah. Orang yang membaca bismillah, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ini adalah bentuk tabarruk. Tabarruk itu meraih berkah. Dan menunjukkan bahwasanya bismillah hanya Allah. Ya. Berarti hanya Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kita melakukan semua ini, Pak, hanya Allah. Karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak termasuk. Ini yang sering kita pakai di dalam sholat. Jadi ada perbedaan. Punat tadarruski, ya, punat tadarruski maca biasa gitu. Sebaiknya mulailah dengan bismillah, ya. Riwayat Hafs. Kalau kita membaca dengan bismillah, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim, maka cara membaca surah Al-Fatihah yang benar adalah dengan membaca ayat terakhir itu dengan
berhenti pada tempat yang benar. Nah, biasa tahu apa? Amantangi kami mantang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian dia lanjutkan lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan tetapi kalau kita tadarrus, Pak, ini selain sholat ya. Kalau sholat lain lagi ceritanya. Kalau kita tadarrus biasa membaca Al-Quran, maka sebaiknya cara membacanya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebaiknya seperti itu kalau tadarus biasa. Tapi punah iman ki ya, tergantung. Punah ki pakara mulai segan bismillah, sebaiknya seperti itu cara membacanya. Jadi punah kulle ki baca sekali jaki napas. Sekali jaki mai, kulle ki baca ne, baji ki ya. Pore, kene ton tahu lak bina pasan. Iya. 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 Biasa anak tua ya tenam. Biasa anak muda ya lak bina pasan. Jadi yang betul, yang baik, kalau kita membaca bismillah, menganggap bismillah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah, silahkan. Itu adalah pendapat ulama. Kemudian cara membacanya perlu diperbaiki. Baik, di kesempatan yang tersisa jamaah sekalian, saya mau untuk kita kemudian membaca dulu dari surah Al-Fatihah ini. Kemudian kalau ada kesempatan baru kita sebutkan ayat per ayat ya, dari tafsirnya. Baik Bapak Ibu, mana kapan tanak galaki Quran di rata-rata napel ini tahu surah Al-Fatihah. Tali wali watongnya pernah gapa surah Al-Fatihah nampatin napel. Ya, Ibu juga di belakang saya yakin insyaallah sudah hafal surah Al-Fatihah. Tingin karena ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak lagi nanapil surah Al-Fatihah. Cuma memang ni mantong kata neton tahu tena nesing pun Al-Fatihah. Ni leba anak ku tes SMP Muhammadiyah. Ku sore ngaji tena ngising ngaji. Ya. Ku sore ngaji tena ngising ngaji. Jadi ku kana main jure anak-anak ka ero kan tamas sekolah. Kamane paeng. Ya, apa nising? Ya. Bacanga Al-Fatihah. Apa nakanan jon anak? Tena ku ngising Pak. Wih, pacenan tu. Pun Al-Fatihah tenis. Apa je penising? Nakana alhamdulillah ikhla ilah kasingkam majinjo Al-Fatihah. Tena nising Al-Fatihah, tapi pun alhamdulillah nising jibeng. Kana kasingkam majinjo. Jadi mana pun to tena nangising ngaji kat nising Al-Fatihah. Pun tena nising Al-Fatihah alhamdulillah. Baik. Kita baca Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf kita ikut ya. Aminawang ki solana aku lerising. Nah sabab pun na tena ki ngaji, tena ki baca ri dalle kangku, tena kulang ki, tena tu kile basalah. Jadi tali bakken tu tawa salah pun na ngaji, kale-kalena. Iya pana kule salah, rilang pi. Jadi pun na kale-kalen tang ngaji pasti nabai. Tapi coba maki ngaji dalle kana tawa, ki baca, ki papilangirang inyo baca Quran, biasa tunya salah. Jadi pun kali-kali enta memang ngaji, nabai, tena salahna. Tapi pun kita pilangira membayar ustaz kami misalnya, ya, pembinanya pesantren, ya, ustaz, maka biasanya niat mau salah baca Al-Fatihah. Baik, mari kita mulai dengan membaca ta'awuz. Namun sebelum kita membaca ta'awuz, saya mengajak kepada Bapak Ibu membedakan huruf A dari tenggorokan yang terjauh dan A dari tenggorokan pertengahan. A. Nah, ini penting. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
buka tena kalangiran di boko. Maca ini nak jadi langir ini. Ye. Oh na baca ji nak tena langir. Ye. Ya, tena langir gitu nak kana pura-pura nih kan. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah kalau dimulai dengan berharokat kasrah maka dia tipis. Kalau dimulai dengan diawali lafzul jalalah kalimat Allah di dalam Al-Quran, kalau awalnya berharokat fathah atau dhamma maka dibaca tebal. Tetapi kalau kasrah seperti Bismillahirrahmanirrahim maka itu dibaca tipis. Ya. Jadi tidak boleh Bismillah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi A ya. A dari tenggorokan yang terjauh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya saya mengajak kepada Bapak Ibu, bedakan antara huruf H ya, dengan huruf H. H itu disebutkan dari tenggorokan yang tengah, ya, tengahnya H, sehingga mulut tidak dibuka lebar, dibuka setengah. Ya. Bagi ruangan di bawah, tena aja dari sung keluar di bawah. Ya. H, alham, ya, karena disebutkan dari tenggorokan yang tengah. Kemudian bedakan dengan huruf H. H itu dibaca makhrajnya dari tenggorokan yang terjauh. H. Pernah totena pernah sikat gigi, tegi sabungin biasa rasa dudis dulu ya karena keluar napasnya. H. Ya, kamatong kana pun nale baki sikat gigi Pak. Biasa kan ha. Nah itu cara menyebut huruf H. Dibuka lebar mulutnya, disebutkan dari tenggorokan yang terjauh. Ya, kalau tadi H, nah, sehingga mari kita ulang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perjelas bukan ala. Alhamdu bukan. Alham ya, seperti itu cara membacanya. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ha pertengahan. Ha Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Maliki yaumiddin. Yaum ya gapai ki kana o, tidak ada vokal o di dalam Al-Qur'an. Jadi tena bukan o ilalan dikurang apa? Tidak ada. Yang ada adalah u. Jadi yau bukan yau, tetapi yang betul adalah yau. Saya ulangi.
Maliki yaumiddin. Ya, baik. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus dipastikan betul-betul tasdid. Ya di sini Bu, Pak, tasdid. Sehingga harus kikentarang karena tasdid. Ya. Sadwi, karena tuang kasar. Iya. Iya, tidak boleh nyetonton maca, nah baca kamen nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak tasdid itu. Salah. Iya, salah kata Bunda. Tidak tahu magi jojo kita woi. Iya. Kita semua belajar, Pak ya. Iya, tidak jojo tahu. Tidak boleh menunjuk orang, ya. Cara membaca yang benar, perhatikan Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa juga ada yang baca nalabui duna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kalau dilihat di Quran tidak panjang du. Itu cepat. Na'budu wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, baik. Nah, ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Jadi sama ini cara penyebutannya, Pak. Alif dengan ha itu sama-sama dari tenggorokan yang terjauh. Jadi cara menyebutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya. Sedikit lagi. Soknya tasdid sehingga tebal, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ha, ya. Ha ini ketika disebut nyato ngaringin ha huruf dada. Saking jauhnya, Pak. Di sini di tenggorokan yang paling jauh. Ha. Jadi nakana tahu si Pak Gang huruf dada. Padahal yang betul itu huruf tenggorokan, tetapi paling ujung. Cuma terasa sampai ke dada. Dina. Jadi kabati yang itu barang banta coba saya. Iya, bergetar itu dada. Iya. Cuma itu. Iya. Tenatonya dalam podo dia. Suku ya. Iya, kesingkat bangke sentori boko. Ketika disebutkan di ujung tenggorokan yang terjauh, anaba itu, Pak. Anaba nih pasti. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, diperbaiki saja. Ya, siratal ya. Suara angsa. Ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan shot yang selanjutnya. Ayat yang ke-7, perhatikan. Kita baca sesuai dengan kesepakatan tadi ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, tegarong pala bagi. Sabar. Ini cara membacanya ya. Nah, kalau seperti itu cara membaca apa? Ya, perhatikan Quran nanti ada di situ penjelasannya. Jadi antara siratal ladzina an'amta alaihim itu coba lihat di Quran Pak. Cini saya Quran dari bawah Bu. Itu ada tanda lam ya, huruf lam. Apa artinya itu huruf lam? Mamnu waqaf. Tidak boleh berhenti di situ. Ini menjumpai nanti dari mantangan joing. Karena kapan kita berhenti di situ Pak, berarti kita merusak arti makna dari Al-Quran itu ya. Itu tandanya, maksudnya itu huruf lam. Kenapa kita tidak berhenti di situ? Karena rusak maknanya. Ini menjadi saran yang huruf lam, jangan berhenti kecuali kalau di akhir ayat ya. Di akhir ayat memang, kalau pertengahan tidak boleh. Jangan berhenti di situ, tetapi berhentilah di kalimat sesudahnya. Nah, seperti contoh kita tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang kembali. Ghairil maghdubi. Ya, baik kita sama-sama ya, ikuti. Ghairil maghdubi 'alaihim walad Dallin. Iya. Ya. Nah, saya ingin mengajak jamaah sekalian, kita belajar menyebut huruf da dengan huruf do ya. Bedakan da, do. Da, do. Huruf da itu disebutkan cara membacanya adalah ujung lidah dengan gusi. Da. Coba ujung lidah apa? Kita tahu mau ngising. Jadi cepat nalilata segang gusi. Irateang. Gusi gigi seri bagian atas. Da. 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 Ya. Ya. Ihdina. Nah itu. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Kemudian selanjutnya adalah do. Nah, bagaimana cara membaca huruf do? Yaitu sisi lidah. Jadi cara membacanya nih Pak ya. Sisi lidah, birinna nelilata Pak. Sisi lidah menyentuh sisi geraham. Apa kan bahasa Makassar geraham? Gigi ya, nggak ngalah. Iya nggak ngalah. Nah, sisi lidah kanan dan kiri menyentuh sisi gigi geraham. Ya. Do. Jadi kata tahun jing kasih ya gitu. Kata tahun jing iseng. Do. Jadi kilap pagin jolilata. Nampan jubirinna naseroi nggak ngalatta. Do. Tandanya bahwasanya benar cara menyebut huruf do, Bapak Ibu, ya. Caranya puneruk yang isingin kanan naba mibateta maca huruf do. Perhatikan. Kalau ada tekanan udara, punagapania ya, angin ngasulu ya, menekan kedua pipi kita, do ya. Punanya kikasih kamanyo anaba itu. Do. Berarti punatena angin ngasulu ai. Pelajarin juga bagi. Nasabah pasti misalah. Ya, pasti posisi lidahnya salah, Pak. Nah, ini para lu ini kita pelajari nasabah niat tahu kata pelajar kiri Medina ni agangku di Medina belajar Pak 4 tahun dia belajar ia jinne nasabu pelajar dia nyabu do ia nabattu meri guruna do
coba ulang. Do, patang tahun diajar kata. Saking penting dan saking sulitnya ini huruf, Pak. Ya, memang kurang itu naba batina nyabu huruf do. Jadi sisi lidah menyentuh gigi geraham, sisi gigi geraham. Do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tekanan udara keluar. Aku lihat tetonjing ngising nyong kana nah ba Ustaz. Alhamdulillah. Nya musuh. Jadi tegamo mungkin dia takutan. Jadi tegamo pun cammo Ustaz. Tena mau gigin no dong. Ya, sesuaikan saja, Pak. Ya, menyesuaikan. Ya. Baik. Karena masih ada 10 menit tersisa, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya pada pengajian kita malam hari ini insyaallah. Iya. Regi kutananya pun agak model Nastas. Iya. Iya. H dengan H. Iya. Baik. Ketika kita membaca alhamdu, kemudian kita menggunakan H yang lebar itu, Pak. Yang jorwaya sok bolokna. Maka lain artinya. Ketika orang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya segala puji bagi Allah. Ya. Segala puji bagi Tuhan yang Tuhan Rabbul Alamin, semesta alam. Ya. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Itu artinya kalau alhamdu, kalau yang pertengahan. Kalau yang paling jauh tenggorokannya dia pakai alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Ya. Kalau dia menyebut tadi a, ya, harusnya dia baca a, dia baca a biasa, sama-sama dari dia baca seperti ini, Bu. Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu berarti A dengan H. Apa artinya? Segala cacian. Beda anak kata. Yang satu segala pujian. Yang satunya alhamdu hamd. Ham. Ada dalam bahasa Arab. Itu artinya cacian, caci maki. Kepada siapa? Rabbul Alamin, bukan A, ya. Rabbul Alamin. Tuhan yang sakit-sakitan, banyak penyakitnya. Alam itu dalam bahasa Arab penyakit, Pak. Alamin banyak sakitnya. Ya, tena nasihat aja, komplikasi. Berarti Tuhan yang sakit-sakitan, Rabb yang sering sakit. Wal yauzubillah. Ya, kemai kita balangir kan Allah Taala garing. Ya. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau A itu artinya penyakit. Kalau A ya, yang ditekan itu A dari tenggorokan yang tengah A, maka itu artinya alam. Alam semesta. Ya, alam semesta. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda jauh, Pak. Beda jauh artinya, ya. Kamaton jinjo ihdinas, ya, kita menggunakan ihdinas siratal mustaqim, ya. Beda dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau yang tengah, pertengahan, atau dia menggunakan tetapi dia pakai huruf sin bukan huruf shad, maka artinya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan ke kantor polisi.
Yang satu Pak, tunjukkan saya jalan yang lurus. Yang satunya lagi, tunjukkan saya sirat, surtiun, ya, berasal dari kata surti. Itu artinya ya kantor polisi. Sirat, ya, sirat, sin, bukan sod, tetapi dia pakai huruf sin. Nah, itu bahayanya Pak, kalau kita tidak sesuai dengan hurufnya. Minimal jamaah sekalian pun nerok kita magirong kabusuna Pak. Iya mau nerong Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah morong ki baji-bajiki. Al-Fatihah morong ki ajarang yanatta. Ki ajarang cucunta. Lompoi matu-matunna, jai pahalana pun nagappa ki ajarang tawa ammaca Al-Fatihah. Iya bini ku kira kini bangnya, sehingga sana semangat ku batu. Walaupun di kantor sebenarnya masih ada beberapa pekerjaan, tetapi oh iya. Iya, secara penyebutan saja sudah salah Pak. Ana amta itu sudah salah cara menyebutnya. Nun tasdid, iya. Nun sukun, ketika dia sukun tidak dipantulkan. Jadi kalau dia pantulkan salah. Ana amta, iya. Harusnya dibaca jelas. An'amta alaihim, an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang betul. Kalau lain ya, saya belum kaji ini. Yang jelas akan sangat jauh berbeda artinya. Sebab bahasa Arab itu Pak, bahasa yang sangat sensitif. Panjang sedikit saja beda. Matorun, ya, ini dipelajari di pesantren. Matorun berbeda artinya dengan motor. Ada bandara, ada hujan. Singkam maju hurupu nakat. Cuma beda labun aja. Ada motor, ya, ada motorun. Motor bandara. Ya, jo lampagi menjo punero ken riba. Motor. Ada motorun. Hujan. Ya. Beda lah bujikat. Makanya harus tepat-tepat, harus persis. Ya, karena polisia presisi, tidak boleh, tidak tepat. Ya, terutama Al-Fatihah Pak, tabe. Nasabah iya minne tamaria ki ulang-ulang bangi Allah 5 waktu salat kita membaca Al-Fatihah, pasti membaca Al-Fatihah. Punagapan ya tahu tenan membaca Al-Fatihah sesuai dengan ijma ya, jumhur ulama mengatakan tidak diterima sholatnya, tidak diterima sampean. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat Pak, mazhab Maliki, Imam Malik berpendapat kalau imam sudah membaca, imam juga kebajikan pun nak barajamak, ya, jai kisawala, jai pasawal lanta, nasaba, nakane Imam Malik pun nagap barajamat tawa apa na baca dengan imam, ya tomin juga baca nama mungaribok. Jadi termasuk tenan anak-anak ya, Imam Malik tenan nonton nama baca. Pokoknya mana peng jahar sir sanan jadi boko minau rukku gi dengiman rukku tongi sujud gi sujud tongi barisal lagi dengiman barisal lantongi pokoknya nyo dengiman na pinawangi apa narasa dengiman siapa pahalana si kam matungan nyo narasa iya kam aja nyo pikir ini nyo baji nak barajama ka jadi punna ya sementara belajar inji bagi maca Al-Fatihah mana pun baji mau baca Al-Fatihah tak kiusahakan barajama. Nah sabab lompoi pahalana tahu mangiak barajama dari masih. Sudah masuk waktu atau belum? Punan ini Pak Kutana Pak. Kuta ya. Bapak di sini. Iya. Hanya 5 huruf yang dipantulkan Pak. Kiapa lagi baji-bajian? Nape lagi anak TPA ya? Kepakai anak beta anak TPA ya. Anak TPA nape lagi 5 huruf? Baju di toko, ya. Baju di toko, ya. Huruf ba itu memantul kalau dia sukun, ya. Jim, ya. Ja itu juga memantul, ya. Kalau dia sukun, punagap pamate memantul. Dal itu juga memantul, ya. Memantul ketika dia sukun. To itu juga memantul, ya.
kalau dia sukun, punagappa mate, ya. Qa itu juga memantul. Selain 5 huruf ini tidak boleh ada yang dipantulkan. Termasuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi selain 5 huruf itu Pak tidak boleh memantul. Jadi yang boleh memantul itu cuma baju di toko. Solana na inta napele. Anak-anak kah disingkat. Biasa memang pun disingkat-singkat kamu aja Pak. Iya, inta kenapele Pak. Nak lagi ku apa lagi karena disingkat. Baju di toko. Iya. Ba, jim, dal, to, ko. Iya. Itu adalah 5 huruf qalqalah. Selain 5 huruf ini tidak ada yang dipantulkan. Ya. Selain 5 huruf ini tidak ada yang dipantulkan. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Sudah tidak ada? Ya. Oh iya, saya juga lanjut di Pak Bentengan insyaallah ceramah taksiyah. Baik, saya kira seperti itu Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini pengajian perdana kita, saya di masjid ini sangat senang rasanya kembali bertemu dengan jamaah. Sudah lama saya rindu Pak, ya, terutama dengan Ustadz. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.